sebenarnya bukan ateis. Kalau ateis, memang mereka tidak percaya adanya Allah. Karena tidak ada Allah, kata mereka. Tapi kadangkala ada orang percaya ada Allah, tapi sikapnya menunjukkan tidak ada Allah. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Amin. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini, kita yakin Allah ada. Itu sebabnya kita datang beribadah. Amin. Karena salah satu bukti bahwa kita percaya adalah Allah ada, kita datang beribadah kepadanya. Amin. Kepada siapa kita beribadah saat ini? Bukan kepada organisasi, apalagi kepada gembala, pendeta. Tapi kita datang beribadah karena kita tahu Allah ada. Itu sebabnya kita layak menyembah dan memuji Dia, karena Dia ada. Amin. Itu sebabnya sebenarnya kita lebih parah dari orang ateis jikalau kita tidak menghargai Allah, yang adalah Allah itu ada adanya. Amin. Haleluya. Nah, Allah bisa dipahami juga keberadaannya seperti yang sudah gembala sampaikan beberapa hari yang lalu waktu doa, ya. Keberadaan Allah seperti ini. Ya, ini Allah. Yang terdiri dari apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah keberadaan Allah kita. Di dalam firman Tuhan, dalam amanat agung Tuhan Yesus, di dalam Matius 28, dikatakan di sana apa? Coba baca. Matius 28 ayat 19. Coba baca. Ya, yang sudah menemukannya. Silakan. Ya. 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sini sudah menunjukkan keberadaan Allah kita. Bahwa Allah kita terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Maka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-26, coba minta tolong baca. Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana juga menuliskan tentang keberadaan Allah itu. Ya. Tadi adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26, di sana dikatakan apa? Coba. Siapa yang sudah dapat silakan baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Maka ada kata di situ yang menunjukkan baiklah apa? Kita. Amin. Kata kita di situ diterjemahkan dalam bahasa atau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Elohim. Elohim. Elhim. El itu Allah, him itu berbentuk jamak. Itu sebabnya bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kata kita. Amin. Jadi kalau kita kalau orang Lamongan kita sendiri gitu. Kita ada bilang gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kata kita itu lebih dari satu. Sifatnya jamak. Maka dia adalah Elohim.
Allah yang Elohim, ya. Dan oleh pakar teologi, beberapa tokoh menggambarkan Elohim itu seperti ini: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi adalah Allah. Amin. Maka Allah yang kita sembah sesungguhnya Allah yang nyata, yang keberadaannya digambarkan seperti Bapa, seperti Anak, dan seperti Roh Kudus. Haleluya. Sehingga tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jikalau Bapa sudah bekerja, berarti Anak dan Roh Kudus sudah bekerja juga. Jikalau Anak bekerja, maka Bapa dan Roh Kudus juga sudah bekerja. Jikalau Roh Kudus bekerja, maka Anak dan Bapa pun ada. Sehingga jikalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, maka di situ juga Allah telah hadir di dalamnya. Amin. Karena itu kita harus memahami dan mengerti bahwa benar Allah itu ada. Haleluya. Katakan sebelah kiri, sebelah kananmu, Allah itu ada. Dan dia hadir bersama dengan kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya. Karena percuma kita ada di tempat ini jikalau kita tidak merasakan kehadiran Allah. Sia-sialah apa yang kita lakukan. Bukankah kita mau datang beribadah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa? Karena kita tahu Allah itu ada. Amin. Dan Allah hadir di mana saja. Karena Allah itu juga punya 3 atribut dasar. Atribut yang pertama dari Allah adalah atribut Allah. Katakan sama-sama, atribut Allah. Yang pertama, Allah adalah, dalam bahasa Inggris disebut, atau dalam istilah teologi disebut omnipotent. Allah yang maha kuasa. Amin. Allah yang maha kuasa. Yang kedua, omniscience. Allah yang maha tahu. Apa? Allah yang maha, ini kuasa, maha tahu. Bukan maha tempe, ya, maha tahu. Yang ketiga, omnipresent. Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Inilah atribut dasar Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa melakukan apa saja. Amin. Segala kuasa yang ada di dunia ini harus tunduk kepadanya karena dia maha kuasa. Haleluya. Itu sebabnya kalau dia yang maha kuasa, sesungguhnya dialah yang harus kita dengarkan. Tapi kadangkala kita lebih mendengarkan yang tidak maha kuasa. Ya. Sebab segala kuasa yang ada di dunia ini tunduk kepadanya. Kepada dialah kita harus percaya. Tapi kadangkala kita terjebak dengan kepercayaan-kepercayaan di luar Allah. Amin. Jangan begitu. Siapa yang dia bilang? Ya, iblis ada. Tapi perkataannya bukan untuk didengar atau dilaksanakan. Iblis ada untuk kita lawan. Katakan amin. Bukan mendengarkan apa yang dia bilang. Yang kita harus dengarkan adalah perkataan Allah. Haleluya. Karena Allah berkuasa. Tapi kadangkala
kita terjebak dengan tipu daya iblis. Kita lebih mengikuti apa kata iblis daripada apa kata Tuhan. Padahal jikalau kita seperti itu, gagallah pemahaman kita terhadap Tuhan. Iblis ada, di mana-mana dia ada. Tapi bukan untuk kita dengar apa dia katakan, untuk kita lawan setiap apa yang dia buat. Amin. Karena otoritas ada pada Allah, dan otoritas itu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan dengar iblis. Lawan justru. Supaya kita tidak terjebak olehnya untuk masuk dalam pemahaman-pemahaman dia. Sehingga apa yang dia tawarkan menjadi kebiasaan. Itu bahaya. Padahal apa yang dia sampaikan harus dilawan. Amin. Apalagi kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa. Bahkan kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai 14 di situ. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi iblis bukan untuk didengarkan. Memang dia ada. Percuma kita beribadah kalau dia tidak ada. Tapi dia ada untuk kita lawan. Amin. Itu sebabnya kalau ada bisikan-bisikan atau cerita-cerita tentang iblis, memang begitu, memang adanya benar. Tapi kita ada untuk melawan. Jangan ikuti, maka kita akan terjebak olehnya. Dengan tipu muslihatnya. Sebab iblis kekuatannya sudah tidak ada lagi. Tapi kekuatannya ada pada tipu muslihat. Amin. Jadi kalau mau belajar tipu menipu, belajar pada iblis. Sebab kekuatannya sekarang sudah ada pada tipunya. Karena kekuatan yang dia miliki sudah dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Sehingga dia berkeliaran untuk menipu. Amin. Sehingga banyak orang tertipu. Karena tertipu definisi sederhananya adalah apa? Kita tidak tahu kalau kita ditipu. Banyak orang sudah tertipu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tertipu. Itulah iblis. Tapi kita harus lawan dia. Amin. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan firman Allah, maka dia akan lari. Amin. Lawanlah dia dengan nama Yesus, maka dia akan lari. Jangan undang, apalagi sebutkan, apalagi ceritakan. Ya, aduh, kalau terang jalan lewat situ, ada tuh Jawa Batunjung. Ya, banyak kan cerita situ. Masa orang mati Batunjung, itu tipu muslihat iblis. Orang yang sudah meninggal, Alkitab katakan ada di satu tempat. Dan mungkin dia kembali ke dunia. Rohnya langsung ke suatu tempat. Jadi tidak ada manusia berkeliaran ketika dia mati. Itu pemahaman yang keliru. Yang iblis sodorkan kepada manusia. Amin. Yang keliaran itu iblis. Pernahkah gembala menceritakan satu cerita? Ada seorang ibu muda, suaminya meninggal. Karena kebiasaan di desa itu, mereka mempercayai kalau 3 hari mayatnya akan datang. Dan entok akhirnya di atap sini ada tuh begitu, dia senang makan 3 hari dia mau datang. Tidak ada orang mati yang bisa bangkit lagi. Alkitab katakan, ya, apalagi rohnya gentayangan. Itu pemahaman yang keliru. Ya, tapi memang karena di desa itu pemikirannya begitu, ibu ini pada 3 hari kemudian setelah suaminya mati, dia mendengar ada suara yang memanggil dia, menyebut-nyebut nama dia. Dia keluar dan dia lihat benar suaminya. Lalu dia diskusikan itu kepada pendeta. Pendeta, kenapa ya? Saya lihat suami saya datang waktu malam ketiga pas dia meninggal. Pendeta bilang itu adalah tipu muslihat iblis. Terus bagaimana? Apa yang harus lakukan? Dia datang memanggil nama saya. Ketika dia datang kembali, jikalau dia datang lagi, terkinglah dia dalam nama Yesus. Benar, datang lagi suara itu. Dan dia lihat, oh, itu suami itu. Tapi dia ingat pesan pendeta.
Ketika suara itu datang, dia buka pintu, dia tengking, dalam nama Yesus, enyalah engkau dari tempat ini. Apa yang terjadi? Berubah wujud itu menjadi wujud yang mengerikan yang dikerjakan oleh iblis. Jadi yang datang itu bukanlah suaminya, tapi pekerjaan iblis. Amin. Jadi iblis itu dilawan. Dia menipu dengan segala cara sehingga banyak orang terpaku. Oh betul, yang datang itu dia no. Apalagi setiap 3 hari lo kasih makan, lo nentok tikus yang makan atau anjing, iya toh. Apalagi di Walewangko, ya, Walewangko itu zaman dulu memang orang makan orang, ya. Sama baku, untung saja di zaman saya anak muda memang masih ada. Bahkan hampir semua teman saya itu orang sama pegang-pegang batu, ya. Cuma kita tuh nak coba pegang batu dulu, ya babak goreng taman-taman. Orang suka pakai ikat apa namanya batu, terus digulung dengan kain merah. Itu ada. Wah teman-teman saya itu, ya banyak. Cuma dorang kalah, ini boleh lewat di jumuran. Itu sebabnya kalau kita mau panggil bakal lain dorang, panggil di jumuran. Mas juga mau. Mau baru lagi dorang maju. Ya toh. Dia bilang cuma jumuran takut. Apa itu jumuran? Ya toh. Banyak tantangan. Ini boleh makan itu, ini boleh makan ini. Oh iblis selesai bodoh kamu. Mati jo semua. Ya toh. Tidak ada kekuatan di luar kemahakuasaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya lawanlah iblis. Ya. Jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Kita akan dikuasai olehnya. Sehingga ketakutan akan menyertai kita. Cuma tarik mobil di tetangga, mana ada dengar ke sana, aduh ada jebas pok akan setir. So takut tarik, gitu. Padahal kalau iblis melihat kita orang-orang percaya, dia lari. Katakan amin. Karena di dalam diri orang percaya ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang besar. Tapi kita kadang tidak memahami itu. Orang dia iblis, dia lari, orang lari. Tak tinggal sana, slow. Amin. Tapi mari mulai sekarang berani. Iblis itu bukan tidak ada. Sesat saya kalau saya mengatakan iblis tidak ada. Iblis ada. Tapi kita harus lawan dia dengan kuasa Tuhan. Amin. Dan kalau kuasa Tuhan ada pada kita, percayalah, iblis tidak berani mendekati kita. Apalagi menjatuhkan kita. Karena dia tahu ada kuasa yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang Allah punya ada pada kita. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Omniscience. Allah yang maha tahu. Dia tahu seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Dia tahu pergumulan Ibu Heni. Ya. Sebelum Ibu Heni mengungkapkannya, Allah sudah tahu. Amin. Sebelum saudara mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan saudara, Allah sudah tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Amin. Saudara tidak datang beribadah, Tuhan tahu alasan saudara. Sengaja atau tidak sengaja, Tuhan tahu. Malas atau karena apa, Tuhan tahu. Ya, mungkin kepada manusia kita boleh bersandiwara. Amin. Tapi kepada Allah tidak boleh bersandiwara karena Allah adalah Allah yang maha tahu. Amin. Dia sudah tahu apa yang bakal terjadi terhadap dirimu. Istri boleh batowo kepada suami. Ada di pasar, balik kamar so habis doi. Kayak parek so habis doi. Resi belanja ini, minta korek ada senggan cabo. Ya toh. Ada tertarik dengan cabo. Ya. Bilang sana, oh so mahal retrica. Cek sana retrica 10.000. Dia bilang dia besok 30.000 sudah. Sebenarnya cerita. Jangan pernah bersandiwara di hadapan Tuhan. Kepada suami boleh. Mungkin boleh. Karena suami tidak maha tahu. Tapi Tuhan. Begitu juga apa yang kita berikan untuk Tuhan. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu karena Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang maha tahu. Kita boleh berdusta kepada sesama. Mungkin tidak ketahuan.
kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Ingat, Tuhan tahu. Haleluya. Itu sebabnya marilah kita mau jujur terus dengan Tuhan. Amin. Sebab percuma kita mau berdusta dengan Tuhan. Dia tahu. Amin. Haleluya. Oh bro, dia periksa muntah hari Minggu lalu. Aduh, ada kok sakit hati burung. Mudah-mudahan sakit burung ya tuh. Jangan karena alasan lain. Ya, mental Korea ada pikobom. Bilang coba ada pikobom gak tahu gimana. Siapa-siapa setuju tuh harus ada pikobom. Jangan alasan lain. Aduh, sepuluh tobat Tuhan bikin 10 terus ya tuh. Amin. Karena Tuhan Allah yang Maha tahu. Ya, anak-anak muda, engkau mau berbuat dosa tidak dikelihatan oleh orang tua, tapi Tuhan tahu. Di mana engkau bisa bersembunyi? Ada firman Tuhan berkata, di manakah aku bisa bersembunyi? Bisa menjauh dari Tuhan? Tidak ada. Allah tahu segala sesuatu. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Itu sebabnya jika engkau melakukan sesuatu yang baik, mungkin orang lain itu tidak anggap baik, biarlah Tuhan tahu. Amin. Engkau mungkin sudah berkorban, tapi orang lain bikin anggap itu tidak berkorban, biarlah Tuhan yang tahu pengorbananmu. Amin. Haleluya. Karena yang membalaskan semua apa yang kita lakukan adalah Tuhan. Jadi berbuatlah sesuai dengan maunya Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Kalau bapak-bapak pasimpang doi, ibu-ibu di Popoji, ya, udah kurang ini TP doi, padahal banyak lagi harus sana. Tuhan tahu kok dia ada simpang, iya tuh. Sehingga ada seorang ibu, dia bilang, oh istri saya senang sekali dengan saya. Kenapa? Karena saya tahu cari doi. Di mana saja suami saya simpan duit, saya bisa cari. Ya, iya tuh. Itu kata, dia kata tahu cari doi. Tahu kata itu suaminya simpan, ada simpan di mana? Iya tuh. Itu sebabnya dia suami senang dengan dia, karena dia tahu cari doi. Saya kira cari tahu doi tambahan, cari tahu tuh suaminya simpan ada di mana, dia tahu semua. Ya, termasuk yang ada berbicara ini. Biar tuh ibu simpang di mana, gembala tahu. Ya, amin. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Itu sebabnya jangan main-main dengan Tuhan. Bahaya. Ya, kita lebih parah dari ateis. Tahu saja mereka tidak percaya Allah, tapi kadang-kala kita lebih parah dari ateis. Kita sudah tahu Allah ada, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, tapi kita masih main-main dengan Tuhan. Jangan. Amin. Karena berbahaya. Yang ketiga adalah Allah adalah juga Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Saya percaya Dia hadir di tempat ini. Yang percaya Allah hadir di tempat ini, beri tepuk tangan buat Allah kita. Di waktu yang sama juga Dia hadir di gereja-gereja GPDI di mana saja. Jadi Allah Maha hadir. Tidak seperti manusia harus buat jadwal. Ini hari kita mau hadir di GPDI Victory. Esok Jokong hadir di GPDI El Sadai Manebu. Kalau dia pelusa, nah kita mau hadir Jo di GPDI Smyrna Wirmetan. Tidak, dia tidak. Dia hadir di waktu yang sama karena Dia Maha hadir. Hari ini Dia berkarya bagi kita pada detik, pada jam yang sama. Pada detik, pada jam yang sama Dia juga berkarya di gereja-gereja yang lain yang membutuhkan jamahan dan kuasa Tuhan. Amin. Dia tidak perlu buat jadwal karena Dia Allah yang Maha hadir. Di waktu yang sama Dia hadir di Indonesia, Dia hadir juga di Ethiopia, di Afrika, di mana-mana karena Allah adalah Allah yang Maha hadir. Amin. Itu sebabnya kita sangat bersyukur jikalau kita punya Tuhan yang Maha hadir. Haleluya. Jadi di rumah kalau orang menyembah Tuhan, Dia hadir. Amin. Ya, kalau kita lagi dalam persoalan, datanglah berlutut kepada Tuhan. Ya, di rumah, Tuhan, inilah pergumulanku, inilah kerinduanku. Tuhan hadir karena Dia Maha hadir. Apalagi Dia hadir kepada orang-orang yang dikasihinya. Saya percaya kita semua dikasihi oleh
Allah. Amin. Allah hadir karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita percaya adanya Allah, maka kita harus tunduk dan hormat kepada Allah. Amin. Kita tunduk dan hormat kepadanya. Lakukanlah yang terbaik untuk Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah tidaklah akan sia-sia. Amin. Petrus berkata, atau Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa apa? Bahwa jerih payah kita tidaklah akan sia-sia. Amin. Tuhan mengenal setiap jerih payah kita untuk Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghormati, harus tunduk, bahkan taat kepada Allah kita. Haleluya. Dan Allah yang sudah kita kenal tadi, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mempunyai atribut dasar yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Kita tahu bahwa Dia juga dalam keberadaannya pernah menjadi manusia. Katakan, pernah menjadi manusia. Dan memang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita akan lihat keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, coba baca firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-6. Minta tolong Filipi pasal 2 dimulai dari ayatnya yang ke-6. Ya, Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menjadi manusia. Silakan baca ya Filipi pasalnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai murid yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Sampai di situ. Jadi Allah itu telah mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Maka keberadaan Allah sesungguhnya lebih dikenal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena jelas sekali Alkitab berkata di situ mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Yesus bukan saja sekedar anak Allah, bukan saja yang diutus oleh Allah, tapi sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya kita kenal Yesus atau kita kenal Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Memang ada Alkitab membahasakan Yesus sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya yang tunggal. Tapi sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Sehingga untuk mengenal Allah lebih jelas sekali, sesungguhnya kita harus mengenal Yesus. Karena di dalam bahasa Latin menggunakan kata incarne in sarce, bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu roh Allah yang masuk kepada manusia dan jadilah manusia, itulah Yesus. Amin. Kenapa kita harus paham Yesus adalah Allah? Karena apa? Karena jikalau kita hanya menjadikan Yesus sebagai anak Allah,
maka pemahaman di luar kekristenan akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah tapi anak Allah. Maka mereka akan berkata, Allah beranak. Disitulah letak kesalahpahaman mereka terhadap Yesus. Padahal kita tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Katakan sama-sama, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga semua keberadaan dunia sesungguhnya harus tunduk kepada Yesus. Haleluya. Kenapa Yesus menjadi manusia? Agar supaya seperti yang sudah kita pelajari bersama, ada keselamatan bagi manusia. Karena Allah menjadi manusia itu adalah wujud kasih Allah untuk mendekati manusia supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Sebab Allah yang keberadaannya roh adanya itu tidak bisa berdekatan langsung dengan manusia. Sama seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa di zaman perjanjian lama jika ada orang melihat Allah langsung, dia pasti akan mati. Karena ketidaksanggupan manusia sebagai manusia biasa untuk bersentuhan apapun langsung berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak layak. Maka Allah dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, dia harus menjadi manusia agar supaya dia bisa mendekati manusia dan bisa menyelamatkan manusia. Haleluya. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Yesus. Amin. Yang adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, bahkan menjadi manusia. Itulah Yesus. Dan kita tahu bagaimana proses kehadiran Allah lewat Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia harus lahir di kandang yang hina. Dia harus dibesarkan oleh seorang tukang kayu yang namanya Yusuf. Ya. Dan setelah dia harus dianiaya, disiksa. Padahal dia Allah. Bisa saja dengan sekejap dia berkata, lenyaplah engkau semua. Tapi proses itulah yang harus dia alami. Supaya kita memahami siapa Allah kita. Siapa sesungguhnya Tuhan kita. Karena semua yang dia lakukan adalah dasar karena kasih-Nya kepada kita. Karena selain atribut dasar Allah ini, Allah juga punya atribut moral yang adalah pengasih dan penyayang. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Itu sebabnya hormatilah Allah. Amin. Hormatilah Allah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan datang beribadah kepadanya. Amin. Karena dalam perjanjian lama, Elia pernah menantang orang-orang Israel, jika engkau tahu Allah itu ada, beribadahlah kepadanya. Amin. Dan ketika bangsa Israel tidak beribadah, maka datanglah malapetaka kepada mereka. Karena ibadah adalah wujud bahwa kita tahu Allah ada dan kita menghormati Dia. Karena kita bukan ateis yang tidak percaya Allah, tapi kita percaya Allah lewat cara salah satunya datang beribadah. Karena ibadah adalah wujud hormat kita kepada Allah yang menyertai dan memimpin hidup kita. Itu sebabnya dalam ibadah benar-benar besar dampak kehidupan orang percaya yang melakukannya. Amin. Itu sebabnya Tuhan menantang orang Israel pada waktu itu untuk beribadah. Beribadahlah, maka aku akan memberkati air minum, roti makan, bahkan apa? Dijauhkan dari sakit penyakit. Maka ketika orang Israel melakukan semuanya itu, mereka dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Saya percaya pula kita yang beribadah, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah terhadap kita. Amin. Karena kita datang beribadah, karena kita menghormati Allah. Ya, bukan karena menjamin gembala atau pendeta atau siapa saja, tapi kita datang sekali lagi karena kita menghormati Allah, menghargai Allah yang telah memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita yang beribadah mendapatkan janji Tuhan. Amin. Karena di dalam ibadah itu ada janji Tuhan, mengandung janji Tuhan. Amin. Jadi ketika kita beribadah kita sedang mengandung. Amin. Bukan mengandung bayi ya. Tapi mengandung
pada satu saat kandungan itu akan lahir. Amin. Sama seperti anak dari Ibu Yeni sementara mengandung, pastilah satu saat akan lahir anak dari kandungan itu. Amin. Kita yang beribadah, kata firman Tuhan, kita sedang mengandung. Amin. Karena mengandung janji. Jadi ketika kita beribadah, kita sudah mengandung janji-janji Tuhan. Pada satu saat tertentu Allah akan menempati janjinya, karena tidak mungkin kandungan itu tidak akan dilahirkan. Amin. Biasanya manusia 9 bulan akan melahirkan. Amin. Sesuai dengan kandungan-kandungan yang sedang kita kandung, akan janji-janji Tuhan. Pada satu saat nanti kandungan-kandungan kita akan melahirkan. Amin. Melahirkan janji-janji Tuhan. Jadi tidak percuma kita taat dan hormat, setia kepada Tuhan, apalagi beribadah, karena kita sedang mengandung janji Tuhan itu. Amin. Kapan kita akan melahirkan? Itu waktunya Tuhan. Haleluya. Tapi percayalah, kita yang melakukan firman Tuhan, Alkitab katakan kita mengandung janji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itulah keberadaan Allah kita. Amin. Yang kita tahu Allah itu hadir. Dan juga Dia sudah hadir di tengah-tengah dunia ini lewat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai di sini lagi, nanti kita akan sambung kembali pada waktu dan kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.